Ratuagung Zhu, Yu Ying. Mohon kehadiran Tuan Li. Dangan Jegaba Memohon qui a dit Rantuan. Mohon Tuan maafkan hamba. Yang mulia adalah Kaisar Agung You, tidak perlu terlalu formal. Yang mulia memanggilku, apakah untuk bermain catur? Keluarga si dulunya adalah algojo eksekusi di timur kota. Namin, Tuan me rend à Kandiri. Bersedia menjadi pelindung keluarga si. Tuan menganugerahkan kekuatan ilahi pada putri sulung keluarga si, membuatnya menjadi jenderal wanita perkasa. Juga membuka pikiran putra pewaris keluarga si, membantunya meraih kekayaan seluruh dunia. Dan menganugerahkan kebijaksanaan pada kepala keluarga si, sehingga ia memiliki kebijaksanaan untuk membantu memerintah. Hamba tahu kemampuan Tuan sangat tinggi, memiliki kemampuan yang luar biasa. Dangan Randa a timé mon Tuan Bergantipiak. Manjadi Penazia Negara, ou Kami. Nikmati pelayanan pribadi hamba siang dan malam. Dapatkan persembahan dupa dari jutaan rakyat. Yang mulia seharusnya tahu, aku ini manusia biasa, kebetulan saja, mendapatkan warisan pangeran klan kura-kura misterius Penglai, Zeratus tahun yang lalu. Tuan Muda, kenapa denganmu? Tuan Muda, hamba bawakan Tuan Ketabib. Nona, aku adalah penerus warisan, pangeran klan kura-kura misterius Penglai. Hari ini kau menyelamatkanku, maka terikat hubungan sebab akibat denganku. Aku bersedia membuat perjanjian dewa sebagai pelindung keluarga. Menankal Zeratus kali malapetaka untuk keluargamu, untuk menyelesaikan hubungan sebab akibat ini. Pelindung keluarga. Keluarga si pernah berjasa padaku. Fu Yao juga memiliki ikatan duniawi denganku. Telah menankal malapetaka untuk keluarga si 99 kali. Tinggal satu malapetaka lagi. Maka hubungan sebab akibat akan selesai. Menjalani tribulasi dan naik ke surga. Tuan, si Fu Yao mendapat kekuatan Tuan, menahan serangan suku barbar. Mais Max America attend que Ibukota, un tuk Berdametiga, Arilaji. Tapi suku barbar memanggil ikan paus Dewa Laut Utara. Saat itu, perundingan damai mungkin hanya tipuan. Menyerbu Youlah yang sebenarnya. Dahulu, Xuanwu menggendong gunung dan sungai, menenangkan 4 lautan dan 8 penjuru. Kini, Dunia Dilanda Peran. Rakyat menderita. Dangan Randa a Timon Tuan Berbelakazian. Il encampe Panderitan Rakia. Tuan, kenapa denganmu? Aku mendapat warisan pangeran klan kura-kura misterius. Karena itu bisa membuat avatar tinggal di kediaman keluarga si. Meski avatar tidak memiliki kekuatan sihir, tapi inderanya terhubung denganku. Hidup dan mati bersama. Seseorang sedang menyentuh avatarku. Bagaimana ini? Aku akan segera kembali. Fui Eo, ini kan kura-kura Xuan kesayangan suamimu, Li Nanchen. Dipelihara bertahun-tahun. Gunakan ini untuk mengobatiku. Dia tidak akan Maria? Kalau bukan karena menyelamatkanku dari tangan suku Mendi, mana mungkin Ruoling terluka parah seperti ini. Orang cacat seperti dia jarang ada gunanya. Jangan terlalu khawatir. Tenang saja. Aku akan ambil darah intinya untuk buatkanmu sup. Berhenti. Kamu datang tepat waktu. Ruoling terluka dalam karena menyelamatkanku. Dia perlu darah ini Krakaracian yang dipelihara dengan hati-hati bertahun-tahun. Untuk obat penyembuhnya, Krakaracian yang kamu pelihara bertahun-tahun ini pas sekali bisa dimanfaatkan. APA? Kamu mau pakai darah jantung kura-kura Xuanku untuk mengobati dia? Si Fu Yao. Apa kamu tidak tahu identitasku istimewa? Aku adalah roh pelindung keluarga si. Kura-kura Xuan ini adalah wujudku. Pengaruhnya terhubung denganku. Hidup dan mati kita satu. Kalau kamu ambil darah jantungnya, sama saja dengan mengambil darah jantungku. Fui Eo. Di dunia ini ada hal yang begitu misterius? Itu cuma dia yang tidak mau menyerahkan kura-kura Xuan. Mengarang kebohongan saja.
3 hari lagi, suku Mendi akan ke ibu kota untuk berdamai. Mereka mengajak bertanding untuk menentukan kepemilikan 16 wilayah di utara. Saat itu, aku masih perlu kamu untuk menjaga arena bersamaku. Mengobati luka lebih penting. Aku akan segera ambil darah jantung kura-kura Xuan untuk mengobatimu. Yanggan. Kalau kura-kura Xuan mati kehabisan darah, aku juga tidak akan bisa bertahan hidup. Kalau kamu benar-benar roh pelindung keluarga, pasti kekuatanmu luar biasa. Mana mungkin sampai selemah ini, sampai kulempar ke tanah. Karena ada janji dengan peri. Aku tidak boleh menyerang anggota keluarga Si. Tidak masuk akal. Penguel, bawa dia pergi. Baik, Nona. Lepaskan aku. Ruling, kamu tunggu sebentar, katanya tabib. Hanya saat kura-kura Xuan masih hidup, ditusuk jantungnya dengan jarum perak. Biarkan darah jantungnya menetes lewat jarum itu. Efek obatnya paling bagus. Kamu sudah repot-repot, Fuyao. Datang seseorang. Yang mulia, hamba di sini. Sejak Tuan Li pergi, aku selalu merasa gelisah. Kamu segera kirim orang, pergi menyelidiki kediaman Si diam-diam. Harus sopan dan hormat, jangan membuat Tuan Li jengkel. Baik, hamba akan segera lakukan. Ini obat untuk menyembuhkan luka Ruoling. Mana bisa kau sentuh? Bukankah kau bilang, kau adalah pelindung keluarga Si? Xuan Gui adalah perwujudanmu. Maka pasti sangat bergizi. Cukup untuk menyembuhkan luka Ruoling. Untuk mempersiapkan diri bertahan. Terima kasih. Perkembangan ribuan tahun hancur seketika. Ini adalah bencanaku. Yuga Benkana bagi Kilo Agazi. Konyol. Kau hanya bisa menipu nenek. Ku beritahu kau. Kau sama sekali tidak bisa menipuku. Li Nanchen, mau berpura-pura apa lagi? Aku hanya menggunakan darah jantung Xuan Gui untuk menyembuhkan luka saja. Seperti mengambil nyawamu. Ya, memang mengambil nyawaku. Paling banter, aku akan beli satu lagi untuk kau pelihara, agar kau bisa membuat nenek senang. Tidak perlu. Sudah menahan bencana 100 kali. Kukap. Nyonya Tuazi. Aku sudah menahan bencana terakhir bagi keluarga Si, melunasi hutang budi ibu Anda, yang menyelamatkanku 100 tahun yang lalu. Diva, apa yang terjadi pada Anda? Xuan Gui ini, bagaimana bisa terluka parah seperti ini? Nyonya Zi. Kini tubuh jasmaniku sudah hancur. Ribuan tahun kultivasi menjadi lenyap. Aku sudah tidak bisa lagi melindungi keluarga Si. Mohon, Nyonya, dengan status sebagai ibu kepala keluarga Si, setujui untuk membatalkan perjanjian dewa. Lepaskan aku pergi. Diva, tahanlah, kamu. Aku akan menyuruh orang memanggil yang terbaik. Dokter hewan ke rumah ini. King Tzu. Cepat pergi panggil dokter hewan terbaik. Bawa ke rumah ini. Cepat. Aku segera pergi. Diva, Anda ikut aku. Kura-kura ini meskipun masih ada nafas, tapi sudah tidak bisa diselamatkan. Orang yang melakukannya kejam dan tanpa ampun. Darah hatinya mengering. Tidak bisa diselamatkan lagi.
Nyonya, rambut dewa sudah memutih. Si Fuyao, binatang terkutuk ini, dia benar-benar binatang yang tidak mengerti bahasa manusia. Aku sudah mengingatkannya ribuan kali. Xuan Gui ini adalah nyawa Anda, dewa. Dia malah dengan tangannya sendiri menusuk Xuan Gui, mengambil darah hatinya. Bagaimana dia bisa begitu? Tidak tahu terima kasih. Nyonya, Sekarang apapun yang dikatakan sudah terlambat. Ketika rambutku benar-benar memutih, itulah saat kultivasiku habis. Anda adalah ibu kepala keluarga Si. Hanya dengan persetujuan Anda, perjanjian dewa bisa dibatalkan. Mohon, Nyonya, setujui untuk membatalkan perjanjian dewa. Bagaimana bisa begini? Tanpa perlindungan Anda sebagai dewa pelindung, dosa-dosa yang ditimbulkan leluhur keluarga Si sebagai algojo, mungkin dalam sekejap, bisa membuat keluarga Si musnah tak bersisa. Dewa. Aku benar-benar tidak menyangka, binatang celaka Fuyao ini bisa berbuat hal yang begitu durhaka. Karena Anda adalah dewa pelindung keluarga Si, aku pasti akan mencari tempat bertapa lain untuk Anda, menjamin Anda kembali dengan aman dan selamat. Kuharap Anda bisa mempertimbangkan bahwa ibuku pernah menyelamatkan nyawa Anda. Maafkanlah Fuyao kali ini, Den terus lindungi keluarga Si. agar tetap selamat. Aku memang pernah berjanji pada ibumu untuk melindungi keturunan keluarga Si agar aman turun-temurun. Namun, sekarang kekuatanku habis. Aku sudah kehilangan kemampuan menjadi dewa pelindung. tolong ibu pertimbangkan. Bahwa aku telah menahan bencana bagi keluarga Si ratusan kali. Bahkan rela menghabiskan kekuatanku untuk menyelamatkan nyawa Si Fuyao. Anggap saja ini sebagai balasan atas budi baik ibumu. Putuskan ikatan itu. Dan biarkan aku masuk siklus reinkarnasi. 3 hari kemudian. Dewa. 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 Dosa. Benar-benar dosa. Konon, kura-kura hitam dalam satu hari bisa kawin lebih dari 7 kali, setiap kalinya tidak kurang dari 1 jam, setelah minum obat yang direbus dengan darah jantung kura-kura hitam. Aku merasa seperti terbakar. Mau coba? Dia kan bukan kura-kura hitam. Lagipula, kamu tahu, hanya kamulah yang bisa membuatku. Kamu. Are you Oling? Kamu kenapa? Luka dalammu kambuh lagi? Aku baik-baik saja. Tadi Li Nanchen tiba-tiba masuk, rambutnya beruban terurai. Kupikir aku lihat hantu. Kamu mau main apa lagi? Menurutku kamu sengaja berpenampilan mirip hantu begini, supaya luka lama Ruoling kambuh. Aku tidak. Perisiko, sudah kubilang belum? Ruoling perlu menyembuhkan luka dalamnya, kemudian pergi bersama aku untuk menyelesaikan misi bertahan di arena. Merebut kembali kepemilikan 16 wilayah di utara. Kamu menyamar jadi bukan manusia, juga bukan hantu, untuk menakut-nakuti Ruoling, agar luka berat Ruoling tidak bisa sembuh saat gagal bertahan di arena nanti. Dan dihukum berjanda. Keberitahu kamu, mimpi. Fuyao, kakak Li seharusnya tidak sengaja. Dia jarang mendengar urusan dunia luar. Tentu saja tidak tahu apa arti kebajikan dan kewajiban negara. Li Nanchen. Kalau saja kamu memiliki setengah pun kepandaian dan kebajikan Ruoling kami, aku akan memandangmu lebih tinggi. Fuyao, ngomong-ngomong, darah dari jantung kura-kura mistis ini bisa dijadikan obat. Sepertinya memasak kura-kura itu menjadi sup, juga pasti ada efeknya. Sarian. Tidak bisa. Kamu tahu aku dan kura-kura mistis itu terhubung rasa. Bagaimana bisa begitu teganya? Kalau kura-kura mistis itu dijadikan sup, apa bedanya dengan menggoreng dan membakarku? Omong kosong. Bagaimana mungkin manusia bisa terhubung rasa dengan kura-kura? Mungkin hanya kamu sudah merawatnya beberapa tahun jadi ada rasa sayang saja. Si Fuyao ini benar-benar tidak bisa melihat permata yang tersembunyi. Bersikap seperti itu pada Tuan Li. Berangkat ke kediaman keluarga Si. Saya. Menurutku kamu hanya iri melihat Ruoling baik-baik saja.
Kalau dia tidak rela, ya sudah. Luka saya tidak, apa. Sekalipun tidak bisa sembuh total, saya akan berusaha sekuat tenaga, membantumu mempertahankan arena pertandingan. Dia tidak punya pilihan. Li Nanchen, aku tidak pernah menuntutmu untuk bisa seperti Ruoling, membantuku membangun prestasi. Aku bahkan tidak pernah memintamu untuk bisa melindungi keluarga Si dari terpaan badai. Tapi kamu tidak boleh menjadi batu sandungan bagiku. Ruoling, setelah kamu selesai makan sup kura-kura ajaib ini, dan lukamu sembuh, ikutlah bersamaku mengalahkan suku Mendi, mempertahankan arena, dan merebut kembali 16 wilayah utara Dayou. Zi Fuyao. Kamu masih punya hati nggak? Kamu mau keras kepala. Sampai kapan? Dulu. Kalau bukan aku. Kakak, kenapa dulu aku sampai mau menikah denganmu, yang mulutnya penuh kebohongan, dan hatinya sempit? Pilihan. Perintah, Nona. Buat sup dari kura-kura ajaib ini, untuk memperkuat tubuh Ruoling. Baik. Terima kasih. Li Nanchen, kamu bilang kamu memiliki hubungan indera dengan kura-kura ajaib. Takutkan dimasak dengan minyak panas dan API ya? Tenang. Aku akan menyuruh orang menyiapkan air dingin untukmu. Aku ingin lihat sampai mana lagi kamu bisa berpura-pura. Pilihan. Nona. Seret dia, bawa ke halaman, dan siapkan bak mandi serta air dingin. Baik, Nona. Tumpakan. Pura-pura sakit. Li Nanchen, kamu main bejada banyak tipu muslihat. Bahkan mengubah rambutmu jadi bentuk setan seperti ini. Apakah kamu ingin pergi ke nenekku untuk melaporkan aku? Kamu selalu pakai trik licik. Beaut bohongi nenek. Kamu dulu malah bilang, pakai jiwamu ganti nyawaku. Sungguh menggalakan. Oh dewa yang di atas, nenek moyang keluarga Si telah menciptakan dosa tanpa batas, menyebabkan keluarga ini tak terhitung bencananya, namun beruntung dilindungi oleh dewa. Kini putri sulung keluarga Si tertimpa musibah, nyawanya di ujung tanduk. Aku memohon dewa untuk turun ke dunia. Selamatkanlah anak ini. Dewa pelindung keluarga. Kalau mau menyelamatkan dia, saya harus menjalani cobaan untuk berubah wujud. Sudahlah. Ini karma. Baik, saya akan menyelamatkannya. Terima kasih, Dewa pelindung. Kamu yang menyelamatkan aku? Fuyao, jangan kurang ajar. Ini adalah Dewa pelindung keluarga Si. Panggillah beliau Dewa pelindung. Terima kasih sudah menyelamatkan aku. Sejak kecil tubuhku memang lemah dan mudah sakit. Aku pernah bersumpah, siapa saja yang bisa menyelamatkan nyawaku, aku akan menikah dengannya.
bolehkah aku menikah denganmu? Jangan sembarangan. Dewa pelindung statusnya istimewa. Jangan kurang ajar. Nenekku bilang statusmu istimewa. Tidak setuju aku menikah denganmu, tapi aku nggak peduli apapun statusmu. Tenang saja, aku pasti akan mendapat persetujuan nenek. Kalau bukan karena Ruoling memberitahuku bahwa dialah yang memetik rumput penyembuh nyawa untukku di tebing terjal itu, lalu memberikannya padaku diam-diam. Bahkan keluargaku membiarkan kamu mengurungku di kamar, tidak memberikan satu tetes obat pun, membiarkanku menunggu kematian. Kamu seharusnya tahu, keluarga Si punya dewa pelindung, yang bisa melindungi kami agar panjang umur. Dulu kalau aku tidak percaya omong kosongmu, salah pikir kamu yang menyelamatkanku, aku tidak akan membiarkanmu mesak ke kiriman keluarga Si sebagai menantu, menjadi suamiku. Dewa pelindung keluarga. Kamu masih berani tertawa. Aku beritahu kamu, aku sudah tahu rencanamu sejak lama. Takdir panjang umur ini, sudah waktunya dikembalikan kepada Ruoling. Mulai sekarang, aku sudah tidak bisa lagi melindungi keluarga Si. Dia ingin menggantikanku menjadi suamimu, agar bisa panjang umur. Itu mustahil. Si Fuyao. Kamu sendiri yang menghancurkan keberuntungan keluarga Si, menghancurkan takdir panjang umur. Mulai sekarang, dosa dan bencana keluarga Si akan kalian tanggung sendiri. Hukuman langit akan segera datang. Yang Mulia, langit di atas kediaman keluarga Si tiba-tiba berubah. Di dalam wilayah Dazu. Yang bisa memicu fenomena langit aneh. Anya Tuanli. C'est pas pergi que Kediaman keluarga Si. Baik. Yang Mulia akan pergi. Orang-orang segera minggir. Ayo pergi. Nenek, lanjut berubah. Selesai. Nenek, kenapa Anda? Ini pertanda hukuman langit akan turun. Sepertinya dewa pelindung sudah tidak bisa lagi melindungi keluarga Si. Mulai dari sekarang, Keluarga Si akan hancur total. Nenek. Fuyao, kamu baik-baik saja? Li Nanchen, ini ulahmu ya? Ini adalah dosa keluarga Si sendiri. Semua ini sudah waktunya berakhir. Tadi langit masih cerah. Bagaimana bisa cuaca berubah tiba-tiba? Mungkinkah dia? Fuyao, kamu terlalu banyak berpikir. Li Nanchen itu orang seperti apa? Kamu paling tahu. Dengan kemampuannya, bisakah menyebabkan cuaca berubah tiba-tiba? Keluarga Si memiliki dewa pelindung. Hal itu sudah diketahui umum. Tapi justru Li Nanchen, dengan terang-terangan mengaku sebagai dewa pelindung. Dewa pelindung yang asli. Mana mungkin tidak marah? Cuaca berubah tiba-tiba. Pasti dewa pelindung asli yang menampakkan diri. Menunjukkan ketidakpuasan. Sudahlah, Fuyao, mari kita cicipi dulu sup kura-kura hitam ini. Baik. Karena aku sudah tidak bisa melindungi keluarga Si. Maka tidak pantas lagi menerima persembahan dari mereka. Hari ini,
Akan kuhancurkan tablet Dewa Pelindung. Ruling, coba kamu cicipi. Baik. Fuyao, terima kasih. Aku merasa, sup kura-kura hitam ini memang efektif. Rasanya seluruh tubuh hangat. Luka dalamku, hampir sembuh. Hanya saja, karena aku membuatmu dan Li Nanshan Sailing Kiriga, aku merasa sangat bersalah. Jangan hiraukan dia. Dia makan minum dari keluarga Si. Aku hanya mengambil kura-kura hitam yang dia pelihara untuk menyembuhkan lukamu. Berani beraninya dia tidak puas, apalagi masalah dia memalsukan diri sebagai dewa pelindung. Aku belum menghitungnya. Kepala rumah tangga. Li Nanshan, di mana dia? Laporan. Nona, tuan muda tadi, pergi ke rumah leluhur. Dia pergi ke rumah leluhur. Tidak baik, cepat ke balai leluhur. Li Nanshan, kamu sedang apa? Berhenti. Li Nanshan, kenapa kamu menghancurkan plakat Dewa Pelindung keluarga Si? Lepaskan aku. Kamu tahu aku mau menceraikanmu, dan menikah lagi dengan Ruoling. Jadi kamu jadi tidak puas hati, dan sengaja menghancurkan plakat Dewa Pelindung, agar keluarga Si terkena kutukan langit, bikin Ruoling kami tidak bisa berumur panjang. Li Nanshan, kamu keterlaluan. Beberapa tahun ini, berpura-pura sebagai Dewa Pelindung, menikmati kekayaan di kediaman keluarga Si. Malah membalas budi dengan kejahatan. Yang membalas budi dengan kejahatan. Bukan aku. Karena aku sudah tidak mampu melindungi keluarga Si, maka harus menghancurkan plakat ini, tidak menerima sesajen keluarga Si lagi. Kakak, Li Nanshan, kamu benar-benar kepala batu ya? Memalsukan sebagai Dewa Pelindung, membuat Dewa marah, menggerakkan fenomena langit sebagai peringatan, lagi merusak plakat Dewa Pelindung. Hari ini, aku akan mewakili nenek buyut, menjalankan hukum keluarga. Zifuyao, kamu punya hak mewakili nyonya tua? Kamu mau pakai nenek buyut untuk menekan aku? Mimpi. Aku adalah nyonya muda keluarga Si. Masa tidak bisa mewakili nenek buyut mengambil keputusan? Baik. Kalau begitu silakan kamu, dengan nama nyonya muda keluarga Si, lepas kontrak untukku. Biarkan aku pergi. Dulu aku menikah denganmu, juga menjalani hukuman hukum keluarga Si. 300 kali cambukan. Sekarang aku putuskan untuk menceraikanmu. Tentu saja, kamu harus melunasi hutang tahun itu dulu. Baru boleh pergi. Fuyao, hanya suruh dia bayar hutang saja kurang tepat. Dia mengaku sebagai Dewa Pelindung, membuat Dewa Pelindung asli marah, menyebabkan fenomena aneh di langit, lagi menghancurkan plakat Dewa Pelindung, kalau tidak dihukum.
Takut dewa akan memberikan hukuman. Ruling benar. Bayar hut eng sunbai cambukan. Bikin dewa marah 300 cambukan. Rusak plakat 300 cambukan. Jalankan hukum keluarga. Berhenti, kalian siapa? Mau apa? Kurang ajar, berani menghalangi Yang Mulia? Yang mulia, ampunilah. Di mana Tuan Li? Hamba tidak tahu. Perji. Nyonya, Yang Mulia tiba-tiba datang. Kenapa Yang Mulia datang tiba-tiba? Cepat, bantu saya, pergi menyambut Yang Mulia. Hamba menyembah Yang Mulia. Nyonya Si, tidak perlu berlebihan. Terima kasih, Yang Mulia. Tidak tahu Yang Mulia datang. Ada keperluan apa? Di mana Tuan Li? Yang Mulia, Nona sepertinya di kuil leluhur. Menghukum menantu dengan hukum keluarga. Apa? Kenapa tidak bilang dari tadi? Tunjukan jalan. Nona, sans bilan ratus cambukan. Khawatir menantu akan tewas kalau Nyonya tua marah. Aku cuma orang biasa, bisa tahan 300 cambukan. Bukankah dia mengaku dirinya adalah dewa pelindung keluarga? Untuk 900 cambukan itu, baginya tidak akan terasa apa-apa. Zifuyao, mulai hari ini, aku dan kamu, dengan keluarga Si, hubungan baik dan kewajiban putus. Ribut. Cambukan pertama. Zifuyao, kamu sebagai ibu muda keluarga Si, jika ingin menikah dengan keluarga dewa, harus menerima 300 cambukan hukum keluarga. Masih mau menerimanya? Aku mau. Aku bersedia. Lanjutkan. Sekarang kamu bisa menikahi keluarga dewa, tapi kamu harus bersumpah setia pada keluarga dewa tanpa syarat. Nan Chen, akhirnya aku bisa menikahimu. Aku bersumpah, seumur hidup ini, pasti bersama-sama sampai rambut memutih. Jika melanggar sumpah, tubuh hancur berkeping-keping, sekalipun mati ribuan kali. Bagus. Cambukan Kizembalan Ratus. Sudah selesai. Yang mulia bebaslah. Zifuyao, kamu tahu konsekuensinya jika melanggar janji pada Dewa Pelindung, apa yang akan terjadi? Tubuh hancur berkeping-keping, sekalipun mati ribuan kali. Li Nanchen, sampai saat ini, masih berharap Fuyao akan percaya omong kosongmu? Kamu benar-benar tak tahu malu. Fuyao hanya menghukummu sebentar, tapi kamu sudah mengutuknya sejahat itu.
Nan Chen. Akhirnya aku bisa menikahimu. Aku bersumpah, seumur hidup ini, pasti bersama-sama sampai rambut memutih. Jika melanggar sumpah, tubuh hancur berkeping-keping, sekalipun mati ribuan kali. Itu karena waktu itu aku masih muda dan naif, sampai tertipu dan berjanji padamu. Untungnya, ada dewa pelindung keluarga kami yang melindungiku. Sekalipun aku langgar janjiku padamu. Mau apa lagi? Keluarga Si tak akan lagi punya dewa pelindung. Aku juga tak mungkin lagi melindungi kalian. Apa yang terjadi? Nyonya tua, Nyonya, ada apa dengan Anda? Saya tiba-tiba sakit jantung. Pasti dewa pelindung keluarga. Mengalami musibah. Cepat. Apa yang terjadi? Ini semua salahnya. Dia selalu mengaku sebagai dewa pelindung keluarga. Dan bicara senaknya, pasti semua perbuatannya, yang tidak sopan itu, membuat dewa pelindung keluarga marah. Makanya dewa pelindung keluarga, menghukum keluarga Si. Li Nan Chen. Keluarga Si tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau tega menyakiti keluarga Si? Kenapa? Kenapa? Katakan padaku. Sudah begini keadaannya, salah atau benar? Saya tidak perlu menjelaskan. Aku bantu kau untuk menebus dosa keluarga Si. Veranti. Anak durhaka, apa yang kau lakukan pada dewa itu? Ormapada Yongmulia. Tuan, Anda baik-baik saja? Diva. Kenapa bisa lemah seperti ini? Anak durhaka ini berani melakukan hal yang sangat tidak hormat pada dewa. Nona menyuruh dapur memasak kura-kura ajaib suaminya jadi sup untuk menyehatkan Jenderal Qin, lalu merendam suaminya di air es, kemudian menghukum suaminya dengan hukuman keluarga. Sans bilan ratus cambucan. Di mana si binatang itu sekarang? Aku bantu kau untuk menebus dosa keluarga Si. Fui Eo, kamu kenapa? Nona terkena serangan panas karena emosi, sehingga penyakit jantung turunan dari leluhur kambuh. Secara logika, seharusnya Nona tidak kena. Dia dilindungi dewa pelindung keluarga. Ini semua karena dia. Jenderal Qin, Yang Paling Penting sekarang adalah mengobati Nona. Kau kunci dia di gudang kayu. Tunggu Fuyao kembali untuk menghukumnya. Hebat sekali kau, si Fuyao, benar-benar tidak tahu diri. Masa dia tidak mengerti status dan posisi keluarga Si sekarang? Semua itu karena bergantung pada Tuan Li. Baru bisa ada, dewa. Ampunilah. Saya bersedia menyewa pengrajin terbaik. Untuk membuat patung emas untuk Anda. Mohon terus lindungi keluarga Si. Keluarga Si asalnya penuh dengan dosa dan kesialan. Awalnya saya bersedia, karena jasa baik ibumu, menjadi dewa pelindung keluarga, menahan hukuman langit untuk keluarga Si, dan memberikan kesempatan besar. Zi Fuyao, baru saja atas nama Nyonya Muda keluarga Si, bersedia membatalkan perjanjian dewa. Sekarang, jasad sudah mati, wujud asli saya juga akan memasuki siklus reinkarnasi. Hukuman langit untuk keluarga Si ke depannya, akan kalian tanggung sendiri. Keluarga Si benar-benar hancur. Pantas saja si Fuyao begitu sombong, tidak tahu diri. ternyata Itu warisan didikan turun-temurun keluarga Si. Kalau bukan karena Tuan Li, mungkinkah keluarga Si mencapai posisi tertinggi dan kekayaan yang melimpah? Sekarang Tuan Li dalam keadaan kritis, tapi kamu hanya peduli nasib keluarga Si nanti. c'est ya 5 occasions pada Tuan Li. Diva, keluarga Si. Sungguh mengecewakan Anda. Tidak perlu banyak bicara lagi. Mohon bantuan Yang Mulia, mengantar saya di perjalanan terakhir ini. Tuan. Tuan pasti akan baik-baik saja. Saya sudah mencari di seluruh catatan rahasia istana, dan menemukan cara untuk menghidupkan kembali Tuan.
Mohon Yang Mulia selamatkan dewa. Catatan rahasia istana menyebutkan, bisa menggunakan jasad mantan tuan untuk menyimpan jiwa dan roh. Dit en bas d'Angan Nazib Negara ou... Dan dupa yang saya kumpulkan siang malam, pasti bisa memulihkan kemampuan tuan. Tapi hukum langit. Li Nanchen hanya kura-kura yang baru bisa berubah wujud untuk membalas budi keluarga Si, sampai rela menahan bencana ratusan kali. Karena kamu tahu membalas budi, jiwa dan rohmu diizinkan tinggal di dunia ratusan tahun. Hukum langit sudah jelas, tidak mengecewakan saya. Yang Mulia, Saya Bersedia Menjadi Penasihat Negara Ju, Melindungi Ju Selama Seratus Tahun. Terima kasih, tuan, sudah bersedia merendahkan diri. Dewa, Kalau Anda pergi, bagaimana nasib keluarga Zinanti? setelah saya pergi, berkah yang tersisa hanya 3 hari, berkurang setiap hari. Keluarga Si punya 3 hari untuk urus semuanya. Setelah 3 hari, berjuanglah sendiri. Berati Attila. Berjuanglah sendiri. Selamat datang kembali ke istana, Tuan. King Tzu, Siapkan semuanya. Nyonya tua, menyiapkan apa? Untuk seluruh anggota, 108 orang keluarga Si. Urus Persiapan Kematian. Mengapa di kiriman ini penuh dengan kain putih? Siapa yang terbaring di dalam peti mati itu? Nona Bizzer, di dalam peti mati adalah Nyonya tua. Tidak mungkin. Keluarga Si kami dilindungi oleh pelindung keluarga. Kesehatan nenek selalu prima. Bagaimana bisa tiba-tiba? Mungkinkah setelah Li Nanchen dihukum olehmu, ia menyimpan dendam, lalu mencelakai Nyonya tua? Li Nanchen lagi. Bukankah aku sudah menyuruh kepala pelayan untuk mengurungnya di gudang kayu? Diam. Aku yang terbaring di peti mati. Tidak ada hubungannya dengan Nanchen. Nanchen sudah pergi. Hantu, mayat hidup. Nenek, apa maksudmu ini? Kenapa kau berbaring baik-baik saja di dalam peti mati? Anak durhaka, cepat berlutut. Keluarga Si akan segera mengalami malapetaka besar. Kalau aku tidak berbaring di peti mati lebih dulu, apa aku harus menunggu seluruh anggota keluarga Si mati semua dulu, baru aku mati tanpa tempat dikubur? Nenek sudah pikun ya? Keluarga Si kami dilindungi oleh pelindung keluarga. Mana mungkin ada bencana besar? Bayangkan, Sudah berapa kali nenek bilang, Li Nanchen itu adalah pelindung keluarga Si. Kura-kura ajaib itu adalah perwujudan kekuatannya. Kenapa kau tidak pernah mendengarkan? Nyonya tua, apa yang nenek lakukan ini? Enyala. Kau sudah membunuh kura-kura ajaibnya. Masih kurang? Kau bahkan memotong-motong kura-kura ajaib itu. Cuma seekor kura-kura ajaib. Apa yang istimewa? APA yang istimewa, kau tahu tidak, kalau kura-kura ajaib itu mati, Pelindung keluarga itu juga akan hilang. kau menyebabkan keluarga Si kehilangan pelindung. Keluarga Si Akan segera mengalami malapetaka besar. Nenek tertipu lagi oleh Li Nanchen. Hari ini aku sudah mengujinya. Dia bahkan tidak tahan. 900 kembukan. Mana mungkin dia pelindung keluarga? Keluarga Si kami
dilindungi pelindung keluarga, membuatku bisa masuk militer, menjadi jenderal wanita, membuat adik laki-lakiku berdagang, sehingga kekayanya menyemai negara, membuat ayah berpolitik, menjadi perdana menteri. Mungkinkah ini bisa dilakukan oleh seorang orang gagal seperti dia? Dia hanya mengincar harta kekayaan dan status keluarga si. Dia cuma seorang pengecut yang tak tahu malu. Benar, Ibu. Anda pasti telah dibohongi oleh Li Nanshan. Betul, kura-kura sakral itu hanyalah kura-kura biasa. Bahkan tidak bisa menyembuhkan luka dalam Ruoling. Bodoh. Tidakkah kau menyadari, sejak kau mengambil darah jantung kura-kura sakral itu, Vaya Naushen, Semakin Hari Semakin Pukat? keluarga si juga terus dilanda bencana. Ibu. Nona, ibu beberapa hari lalu baru kambuh sakit jantungnya. Kau menyuruh orang memotong-motong kura-kura sakral itu, menggorengnya dengan minyak panas. Itu sama saja dengan menyiksa Nanshan. Dengan memotong-motong dan menggorengnya, meskipun dia bukan pelindung keluarga si, dia tetap adalah suamimu, yang kau perjuangkan susah payah. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Nenek, di mana Li Nanshan sekarang? Fui Ao, sepertinya ibu telah tertipu sangat dalam. Hanya dengan beberapa kata, sulit membuat ibu menyadari kenyataan. Besok adalah hari pertarungan dengan suku Mandi. Katanya suku Mandi berhasil mengundang ikan paus sakral laut utara turun memberi berkah, sehingga kekuatan ahli-ahli Mandi makin meningkat. Apa hubungannya dengan Li Nanshan? Nanti, asalkan kita mengalahkan para ahli Mandi, membuktikan bahwa pelindung keluarga si masih melindungimu, ibu seharusnya akan mengerti. Li Nanshan bukanlah pelindung keluarga si. Masuk akal. Nenek, aku tidak tahu racun apa yang diberikan Li Nanshan padamu, sehingga kau begitu mempercayai ucapannya. Tapi setelah besok, kau akan tahu, dia sama sekali bukan pelindung keluarga si. Keras kepala. Sudahlah, Dewa berkata, setelah dia pergi, berkahnya tinggal 3 hari. Setiap hari akan semakin berkurang. Kau lihat saja bagaimana keluarga si Akan Hangkur Lebur. Nenek, dia Pergi. Kingzo. bantu aku berbaring kembali di peti mati. Baik, ibu. Li Nanshan, kau membuat nenek melakukan hal konyol seperti ini. Membuat nenek dan cucu menjadi berpisah hati. Jangan kira kau bisa pergi begitu saja. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah membantuku memperbaiki kembali ribuan tahun kultivasi. Saya tidak berani menerima salam hormat Tuan Li. Tuan Li, en d'Abucan Laji Pelindung Keluargasi. Si Fuyao tidak akan lagi memiliki kekuatan ilahi untuk melawan musuh. Tapi besok adalah hari perundingan perdamaian dengan suku Mandi. Pertarungan akan menentukan 16 prefektur di wilayah utara. Mon Tuan Bersedia Membantu. Yang Mulia tidak perlu khawatir. Utusan Mendi sudah tiba dan bersiap di arena latihan. Tuan Li, mari kita berangkat. Ayo pergi. Maharani Yo kalian ini, sok kuasa sekali ya, membuatku, sang pangeran, menunggu lama. Yang Mulia sangat sibuk. Kalau kalian ditunggu, kenapa? Yang minta berdamai. Kan kalian orang Mendi. Camo. Jangan-jangan Maharani Yo kalian, tahu kalian berdua sampah. Pasti kalahari ini, jadi takut datang, ya? Camel. Jangan buru-buru membantah, meski dulu kalian bisa mengalahkan kami, Jenderal Ding dan Jenderal An. Tapi sekarang suku Men di kami. Telah memohanshin kuin lot utara turun memberi berkah. Kekuatan mereka sudah meningkat sangat besar. Takut ya, kalau takut, sekarang juga berlutut. Dan minta maaf padaku. Aku bisa bebaskan kalian dari siksaan fisik.
Yang seharusnya takut adalah kalian. Li Nanchen, kenapa kau datang ke sini bersama Yang Mulia? Yang Mulia, kenapa dia bisa datang ke sini? Jenderal Si keberatan? Tuan Li, adalah Penazia negara yang gaku tandang. Yang Mulia, harap pertimbangkan matang-matang. Li Nanchen, sebenarnya adalah suami hamba. Tapi orang ini penuh kebohongan, menipu nenek keluarga Si. Benar-benar orang tak tahu malu. Sudah hamba usir dari keluarga Si. Bagaimana bisa dia jadi penasihat negara yo? Yang Mulia, Fuyao benar. Li Nanchen itu sangat tak tahu malu. Dia tahu keluarga Si punya dewa pelindung, tapi masih menipu nenek tua, mengaku sebagai dewa pelindung. Akhir-akhir ini membuat keluarga Si kacau balau. Jangan sampai Yang Mulia tertipu oleh Li Nanchen. Maharani Yo kalian. Pasti ketakutan. Olashin kuin lot utara yang kami panggil. Sampai gentar. Ya, sampai mengundang anjing terbuang. Untuk jadi penasihat negara. Berani-beraninya kalian tidak menghormati Tuan Li. Cari mati, ya? Yang Mulia, Tak perlu hiraukan. gonggongan anjing dari para semut ini. Sambang. Bajingan kecil, berani menyemakan kami dengan semat? Percaya tidak, gue hancurkan kepalamu. Gulung sana dan mati. Orang Mendi cuma segini kemampuannya, mengarahkan senjata ke orang biasa yang tak punya tenaga. ITU hebat APA? Kalau berani, naiklah dan lawan aku. Fuyao. Mereka mau membunuh Li Nanchen. Biarkan saja mereka. Kenapa kau membantunya? APA kau lupa. Bagaimana Li Nanchen menyakitimu, menyakiti Nona Sima, dan seluruh keluarga Sima? Walau Li Nanchen penudosa, itu urusan pribadi aku dengannya. Mana mungkin membiarkan orang Mendi berbuat semena-mena di tanah Dayou. Mohon Yang Mulia perintahkan, segera mulai pertandingan untuk menentukan kepemilikan 16 wilayah utara. Kau sendiri dalam bahaya. Masih mau lindungi anjing terlantar itu? Maharani Dezhou. Pangeran Mahkota merasa, hanya bertaruh 16 wilayah utara. Terlalu membosankan. Lebih baik, kita tambah taruhannya. Bagaimana? Apa yang mau kau tambahkan? Pihak yang kalah harus rela menjual diri ke pihak lawan. Menjadi budak. Bagaimana? Maharani Dezhou. Jangan-jangan tak punya nyali sedikit pun? Tampaknya, kalian lebih suka jadi budak di Dayou daripada kembali ke tanah barbar kalian. Baiklah, setujui saja. Baik, kami setujui. Sekarang pertandingan dimulai. Pangeran Mahkota akan ingat kau. Nanti Pangeran Mahkota akan lihat mulutmu yang keras atau tulangmu yang keras. Sakit patah tulang, aku sudah merasakannya, Tapi kau. tak akan punya kesempatan. Jangan banyak omong, Mandir. Siapa berani lawan jenderal ini? Si Fuyao, jenderal sudah beberapa kali bertarung denganmu. Sebenarnya sudah ada perasaan. Hari ini kebetulan menjadikanmu budak. Agar bisa melayaniku siang dan malam. Tak tahu malu. Tunggu. Jenderal Si, bukan lawan orang man Dienstag. Gantila orang lain untuk bertanding. Apa yang kau omongkan? Tuan Li, ini. Jenderal Si dulu memang punya kemampuan melawan orang Mendi, tapi sekarang dia tidak lagi punya roh pelindungku ini, sehingga kekuatan ilahinya habis. Kalau dia kalah bertanding itu kecil. Kehilangan 16 wilayah utara Dayou itu besar. Baik, Jenderal Si. kau turunlah. Yang Mulia, keluarga Sima memang punya roh pelindung. Tapi pasti, bukan Li Nanchen. Si pembohong tak tahu malu ini. Mohon percaya pada hamba. Pasti bisa mengalahkan orang Mendi. Gadis cantik, rasakan pukulanku. Aku sudah bilang dari tadi, kalian harus berlutut dan minta maaf. Itu bisa menyelamatkan kalian dari rasa sakit. Ngapain menderita seperti ini? Sekarang kalah lagi. Malu pula.
Tuan Li. Bagaimana ini? Kaisar wanita dari Yo Agung ini malah seperti anjing terlantar yang minta petunjuk. Sepertinya dia sudah di ujung tanduk. Lebih baik kalian mengaku kalah pada kami, dan tunduk pada suku Mendi kami. Gadis cantik, sekarang mengaku kalah masih belum terlambat. Aku masih bisa bersikap lembut. Tunggu. Jenderal Sie, bukan tandingan orang Mendi, ganti orang lain untuk bertanding. Kamu ngomong apa sih? Jenderal Si dulu memang punya kekuatan untuk melawan orang Mendi, tapi sekarang dia sudah tidak memiliki roh pelindung keluarga ini, sehingga kekuatan dewinya hilang semua. Kala bertanding itu masalah kecil. Kehilangan 16 prefektur wilayah utara Yo Agung itu masalah besar. Kekuatan dewiku. Kok tiba-tiba hilang? Dan kenapa? Dia bisa menebaknya? Jangan-jangan dia... Aku ini memang bukan roh pelindung keluarga Si, tapi aku adalah guru negara Yo Agung. Pertandingan ini menyangkut 16 prefektur wilayah utara. Itu adalah urusan negara Yo Agung. Aku tentu tidak akan tinggal diam. Terima kasih, Tuan Li. Jangan pura-pura misterius di sini. Kamu ini seberapa sih? Yang mulia mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu betul. Aku punya roh pelindung keluarga yang melindungi. Bertanding lagi. Tidak tahu diri. Ayo. Kamu tidak apa? Meneng. Tukang sampah. Yang mulia, Jenderal Ding pingsan. Sudah dapat berkat Dewa Kun Laut Utara. Masih kalah sama cewek brengsek. Minger. Fu Yao. Yang mulia, hamba tidak mengecewakan tugas yang dipercayakan. Terima kasih, Tuan Li. Sudah memberikan bantuan. Melindungi wilayah negara Zu. Yang mulia tolong perhatikan, hamba tadi dapat memenangkan pertempuran ini. Itu karena hamba memohon berkat Dewa Pelindung keluarga Si, baru bisa mengalahkan Jenderal Mendi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan penapu carry nama seperti Li Nanshan ini. Yang mulia, Fu Yao bertarung di arena hingga mengabaikan nyawa untuk merebut kembali 16 prefektur wilayah utara. Yang mulia sama sekali tidak menyebut jasanya, tapi malah berterima kasih pada Li Nanchen tanpa alasan. Hamba tidak terima. Sen tidak menghukum dia atas kejahatan menolak perintah kekaisaran. Sudah karena mengingat hubungan lama. Kamu masih berani minta penghargaan untuknya? Kalau bukan karena bantuan Tuan Li, memberikan dia berkah nasional, mana mungkin dia bisa menang? 2 dari 3 ronde. Negara Yo kalian belum menang taruhan ini. Sudah mulai bertikai internal, ya? Look, Enda. Mereka berani membunuh Jenderal Men di kita. Kamu juga tidak usah tahan-tahan. Siapapun yang berani naik panggung, bunuh semuanya. Ya. Are you willing? Pergi kalahkan dia. Bantu Yang Mulia merebut kembali 16 prefektur wilayah utara. Nanti, kamu akan dapat pengakuan dari nenek. Saat itu, aku akan pergi menghadap Yang Mulia. Memohon tidak untuk mengenujurkan pernikahan kita. Cepat naik ke panggung dan mati. Fui Eo. Barusan aku memaksakan diri untuk menggunakan tenaga dalam. Tiba-tiba di dada. Rasanya sakit sekali. Are you willing? Mungkinkah karena kamu memaksakan diri menggunakan tenaga dalam, sehingga luka lamamu kambuh? Sepertinya memang begitu. Yang Mulia, hamba terkena kambuh luka lama. Tidak bisa bertanding. Mohon Yang Mulia memaafkan. Apa? Luka lamamu kambuh tepat pada waktunya ya. Kau beruntung, brengsek. Kalau kamu berani naik ke sini untuk mati, gua akan mencincangmu jadi bubur. Maharani Dejo. Apakah di pihakmu ada yang berani bertanding? Kalau tidak ada yang bertanding, maka ronde ini. Ikan Dying Gap Dimenankan Ola Pahak Candy. Ini. Yang Mulia, bukankah Li Nanchen adalah penasehat negara yang mulia undang? Hamba merekomendasikan Li Nanchen untuk bertanding. Ayah betul. Yang Mulia, tadi Yang Mulia bilang kemenangan hamba
Semua adalah jasa Li Nanchen si sampah ini. Sekarang, hamba juga tidak akan membantah. Saat ini Ruoling ini, luka lamanya kambuh, tidak bisa bertanding. Kalau begitu, silakan dia yang bertanding untuk membuktikan kebenaran, supaya hamba benar-benar puas. Yang mulia, meskipun aku adalah penasihat negara Dayou, tapi tidak bisa melawan orang biasa. Kalau tidak, langit pun tidak akan mengampuni. Tapi aku bisa meminjam tangan orang lain untuk menggantikanku bertanding. Pasti bisa menang. Siapa? Jauh di sana. Dekat di depan mata. Bapak Li. Maksudmu, aku? Maharani Dezhou. Ternyata turun tangan sendiri, ini bagus sekali. Tapi jangan lupa perjanjian taruhan kita. Siapa yang kalah? Dia harus rela menjual diri kepada pihak lawan. Menjadi budak. Aku sudah tidak sabar untuk menerimamu, Maharani Dayou ini, sebagai budak. Yang mulia, jangan. Yang mulia adalah penguasa satu negara. Meskipun sangat ahli dalam strategi, tapi tidak mengerti ilmu bela diri. Bagaimana bisa bertanding? Li Nanchen, kamu takut sifat sampahmu terbongkar. Tidak berani bertanding saja sudah cukup, malah berani menyesatkan yang mulia. Niatmu patut dihukum mati. Bapak Li. Bukan Akutidak Berani Bertanding. Tapi aku tidak punya kekuatan fisik sama sekali. Bagaimana caranya bertanding? Aku menerima persembahan dupa dari Yang Mulia. Dan mendapat bantuan energi negara Dayou untuk latihan. Tentu saja dalam hati peduli pada Dayou dan Yang Mulia. Jika Yang Mulia percaya padaku, bawalah kulit kuasaku untuk bertanding. Pasti bisa menghancurkan kedua orang biadab itu. Aku tidak akan mengecewakan harapanmu. Yang mulia, Anda tidak boleh percaya omong kosong Li Nanchen. Jendral Si. Pendapatmu tentang Tuan Li sangat berat sebelah. Hari ini, aku tidak hanya demi Dazhou, tapi juga untuk membersihkan nama Tuan Li. Anda, mundur dulu. Putra mahkota ini akan menangkap kaisar wanita hidup-hidup. Menjadikannya budaku. Kalian berdua, serang aku bersama-sama. Baik, aku belum pernah mendengar permintaan yang keterlaluan seperti ini. Akan kukabulkan. Li Nanchen, kau lebih baik berdoa ada keajaiban. Kalau tidak, aku... Tidak ada, kalau-kalau. Mohon Yang Mulia, dengan kekuatan doaku ini, menggempur Mandy. Apa yang terjadi? Aku menang. Aku benar-benar menang. Dulu. Suamiku. Aku kembali memenangkan pertempuran. Yang mulia, bagaimana Anda bisa memeluknya di depan umum seperti ini? Li Nanchen, kau ini berani sekali. Berani bersikap tidak hormat kepada Yang Mulia. Diam, Tuan Li, mohon maaf. Aku terlalu bersemangat, jadi hilang kendali. Tidak apa-apa. Dazhouku menang. Sesuai perjanjian, kalian berdua harus menjadi budak Dazuku. Dan juga harus mengembalikan 16 wilayah utara yang kalian duduki. Yang Mulia, cepat pergi. Hamba akan membuka jalan dengan taruhan nyawa untuk Anda. Tak disangka, seorang pengungsi bisa membuat putra mahkota ini salah perhitungan. Tapi kau kira putra mahkota ini Tidak punya persiapan cadangan? Apa maksudmu? Dilung, kau berani mengingkari janji. Tidakkah kau takut negara-negara di dunia akan bersatu menyerangmu? Janji omong kosong. Di hatiku, aku hanya tahu apa itu pemenang dan pecundang. Setelah aku mencaplok tanah Dazhou Mu, lihatlah siapa yang berani melawan. Mandy kecil, bermimpi mencaplok Dazhouku, mimpi di siang bolong.
Mengapa tidak? Ketika aku memanggil ikan dewa laut utara, saat dewa turun ke dunia, tujuan kami adalah menyatukan semua negara. Apayang Gandak Kolakukan? Masih belum jelas? Ada pepatah, tangkap pemimpinnya dulu. Nanti, setelah aku memanggil ikan dewa laut utara, lalu menangkap kalian hidup-hidup, aku mencaplok tanah Dazhou kalian. Bukankah itu mudah sekali? Li Nanshan, si Patlan Dunji yang mulia pergi dari sini. Aku dan Ruoling akan melindungi kalian. Fui Eo, ikan dewa laut utara itu, kekuatannya tak terbatas. Mengapa kita harus mati sia-sia? Ingin pergi? Terlambat. Putra mahkota Mandy, Dilong, dengan hormat memohon ikan dewa laut utara turun ke dunia. Bagaimana ini, Tuan Li? Jika tebakanku tidak salah, ikan dewa laut utara ini sebenarnya adalah seekor lele dari sukuku yang hilang 1000 tahun lalu. Sama saja seperti makhluk gaib dan monster liar. Li Nanshan, cepat bawa yang mulia pergi dari sini. Apa yang kau bicarakan? Cepat pergi. Untuk apa pergi? Bahkan jika dia memanggil dewa untuk turun, ketika bertemu dengan diriku, juga harus memberi salam sembah. Siapa yang berani bicara sembarangan? Selesai. Kau. Berani sekali, Dewata pun turun ke bumi. Kau malah tidak menunjukkan rasa hormat. Tunggulah hukumannya. Putra mahkota Mandy, kami menyambut kedatangan dewa. Dua orang ini sangat tidak hormat kepada yang mulia. Hukum dia. Sudah bertemu dengan dewa, mengapa tidak berlutut? Tuan Li. Apa yang terjadi? Tidak, Dua. Aku menyuruh mereka berlutut. Kenapa yang mulia yang berlutut? Hamba memberi hormat pada putra mahkota. Sudah bertemu dengan asli diriku. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Tak kesangka, aku yang seorang putra mahkota, bisa berakhir seperti ini. Sudahlah. Ikan dewa laut utara, kok bisa jadi seekor lele? Terima kasih, Tuan Li, telah menyelamatkan dinasti U. Bagaimana mungkin? Bukankah dia orang tak berguna? Bagaimana bisa menaklukkan ikan dewa laut utara? Yang mulia tak perlu berterima kasih. Melindungi dinasti You selama ratusan tahun adalah tugasku. Bagaimana dengan mereka ini? Serahkan saja pada yang mulia. Aku harus melanjutkan latihan. Kami aturkan perpisaan kepada Tuan Li. Pengawal, bawa mereka ke penjara. Tunggu hukuman selanjutnya. Li Nanshan, kamu berhenti. Kazimkin, Segadia. Tanpa izin Tuan Li, tidak ada yang boleh mengganggunya. Saya, yang mulia. Li Nanshan. General C. Perintah yang mulia, tidak ada yang boleh mengganggu Tuan Li. Tadi aku dengar, Jenderal Si ingin aku menjodohkanmu dengan Jenderal Qin. Aku setuju. Dalam beberapa hari akan turun dekret. Siapa yang menyuruh kalian menutup peti mati ini? Tidak tahukah nenek bisa mati lemas? Nona besar. Nenek sudah meninggal dunia. Apa katamu? Saat aku pergi dia masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba meninggal? Nona, nenek tiba-tiba sakit jantung. Walaupun sudah memanggil tabib, tapi sudah tidak tertolong lagi. Nenek. Sebelum meninggal, nenek menitipkan pesan untuk Nona. Apa pesan nenek? Nenek berkata, dia terkena hukuman langit. Nona harus dalam 2 hari memohon maaf kepada menantu Li. Kalau tidak, keluarga Si akan terjerumus ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Li Nanshan lagi. Mengkengke, aku benar-benar salah? Nona, izinkan hamba yang tua ini berbicara.
Ayah hamba. Juga adalah pelayan di kediaman ini. Dia pernah berkata langsung kepada hamba, Sejak menantu masuk ke kediaman ini. dan menjadi penjaga keluarga. Keluarga si baru mulai beruntung. Sekarang menantu sudah pergi. Keadaan seluruh keluarga si Nona juga sudah lihat. Diam. Jangan dengarkan omong kosong para Buddha ini. Mereka cuma bicara sembarangan. Are you Oleng? Apa aku benar-benar salah? Fuyao, kamu tentu saja tidak salah. Li Nanchen itu bukan pelindung keluarga si. Dia adalah penipu tulen. Dialah yang membunuh Nyonya Tua. Bagaimana bisa? Ceritanya panjang. Aku kenal dengan Jun Gunung dari dojo pinggiran kota. Jun Gunung itu kultivasinya tinggi, kesaktiannya luar biasa. Siang tadi saat aku pergi, aku memang pergi menjemputnya. Lalu apa hubungannya dengan Li Nanchen? Ini? Siang tadi, Li Nanchen bisa menaklukkan ikan dewa Beihai. Itu semua karena Jun Gunung merasuki tubuhnya dari jauh, lalu menggunakan kesaktiannya. Soal pembunuhan Nyonya Tua itu, aku juga dapat kabar dari Jun Gunung. Li Nanchen mengaku sebagai pelindung keluarga si, tapi Nyonya Tua percaya begitu saja. Karena itu, pelindung keluarga yang sebenarnya marah besar dan pergi meninggalkan rumah. Tidak lagi melindungi keluarga si. Nona. Nona, jangan lupa pesan Nyonya Tua sebelum beliau meninggal. TAPI. Fuyao, apa kamu bahkan tidak percaya padaku? Aku tentu saja percaya padamu. Bagus. Yang terpenting sekarang adalah untuk keluarga si, mendatangkan lagi seorang pelindung keluarga. Benar. Mendatangkan lagi seorang pelindung keluarga untuk keluarga si. Are you Oleng? Bukannya kamu kenal Jun Gunung? Paisaka Jun Gunung menjadi pelindung keluarga si kita? Ada APA, apa Jun Gunung tidak mau? Jun Gunung sebenarnya mau merendahkan diri datang ke kediaman si. Hanya saja, beliau butuh biaya besar untuk kultivasi. Kalau tidak punya gunung emas dan perak, tidak akan sanggup menghidupi beliau. Keluarga si kita paling tidak kekurangan uang. Begini saja. Asalkan Jun Gunung mau merendahkan diri ke kediaman si, emas dan perak keluarga si bisa diambil semuanya oleh beliau. Bagus, besok kamu bawa uang yang cukup. Ikut aku pergi menjemput Jun Gunung. Nenek. Aku pasti akan membuktikan padamu. Aku tidak salah. Yang mulia. Hamba melihat Yang Mulia tumbuh besar. Jangan percaya pada Qin Ruoling. Qin Ruoling itu seorang penipu. Diam. Qin Ruoling sangat mencintaiku. Dia pasti tidak akan menipuku. Jika nanti aku mendengar kau berkata buruk tentangnya lagi, jangan salahkan aku tak mengingat hubungan lama. Aku akan mengusirmu dari kediaman si. Sudah sampai di titik ini, hamba ini salah menilai. Tak perlu Yang Mulia mengusirku. Hamba mohon izin meninggalkan kediaman ini. Baik. Kalau begitu minggir kau. Mohon Ibu Tua mengampuni hamba. Yang Mulia tertutup mata oleh Oranja. Amba tidak mampu berbuat apa-apa. Hamba mohon izin meninggalkan kediaman. Paman Zhao. Suruh dia pergi. Yang Mulia, jangan terus-terusan keras kepala. Ibu Tua tidak akan bisa tenang di alam baka. Kuberitahu kau, jangan jadikan Ibu Tua untuk menekanku. Jika kau berani bicara satu kata lagi, kau juga minggir dari kediaman si. Tak perlu kau usir aku. Sebelum Ibu Tua meninggal, dia takut kami ikut kena ketukan langit. Sudah lama membubarkan semua pelayan. Pergi ya pergi. Kau sendiri yang kena ketukan langit di sini. Kami juga pergi. Tinggal di sini kena ketukan langit. Ayo pergi, keterlaluan sekali. Pergi, semuanya minggir. Juan Li. Beta ada hal yang ingin dilaporkan. Silakan, Yang Mulia. Baru saja pengawal melapor. Katanya Ibu Tua keluarga si telah wafat. Semua pelayan keluarga si telah dibubarkan. Ibu Tua Si akhirnya melakukan satu perbuatan baik. Jika tidak membubarkan para pelayan itu, mereka juga akan ikut kena kutukan langit. Sudahlah.
Ibu tua si seumur hidupnya berbuat kebajikan. Seharusnya tidak terkena imbas dosa leluhurnya. Setelah aku diselamatkan oleh nenek buyut keluarga Si, aku pernah bertapa di sebuah tempat ibadah di pinggiran ibu kota. Daisanala. Aku akan mengantar ibu tua untuk terakhir kalinya, menyelesaikan ikatan karma dengan keluarga Si. Kaisar ingin ikut serta. Kaisar pernah mendengar, tempat ini pernah muncul fenomena ilahi. Tak Disanka. Ternyata Tuan Li pernah berlatih di dojo ini. Kaisar ingin merenovasi tempat ini, membuatkan patung emas untuk Tuan. Entah, apa pendapat Tuan Li? Tidak perlu. Aku sebentar lagi akan menjalani tribulasi dan naik ke langit. Yang mulia jangan khawatir. Aku 2 hari ini, Tela mini impan yasa kebaikan. di ruang belajar yang mulia, Di dalam yasat yang dipuya. dapat melindungi Yo Agung, selama 100 tahun. Terima kasih, Tuan Li. Aku akan mengadakan upacara untuk mengantar Nyonya tua. Mohon yang mulia. Mundur sejenak. Are you Oling? Orang itu terlihat seperti yang mulia. Yang mulia, mana mungkin datang ke tempat seperti ini? Fiao, aku tahu. Pasti yang mulia, sudah mengetahui kejadian di lapangan latihan kemarin, jadi datang ke sini untuk mengundang Dewa Gunung keluar. Jangan-jangan kita datang terlambat. Yang mulia sudah duluan. Meski ada legenda Dewa Gunung di sini, tapi tak ada yang pernah melihatnya. Aku bawa si Fuyao ke sini. Hanya. Yang mulia pergi sendirian. Pasti gagal mengundang Dewa Gunung. Kita masih ada kesempatan. Tempat ini begitu bobrok. Mengapa Dewa Gunung berlatih di sini? Fuyao, hati-hati dengan kata-katamu. Gunung tak harus tinggi, ada dewa maka sakral. Dewa Gunung berlatih dengan tekun. Soal dojo ini, hanyalah hal lahiriah. Tentatak dipedulikan dua ganang. Nyonya tua, anak cucu punya rezekinya masing-masing. Tenanglah beristirahat. Fuyao, tempat latihan Dewa Gunung. Kita manusia fana. Manabol sembarangan menjenjak. Kalau begitu, bagaimana cara mengundang Dewa Gunung keluar? Kau harus menyerahkan seluruh harta keluarga Si, lalu bersamaku menghadap Dewa Gunung, melakukan penghormatan 3 kali 9 sujud. Si Fuyao, ibu rumah tangga keluarga Si, bersedia menyerahkan kunci brankas emas. Seluruh harta keluarga Si, silakan diambil oleh Dewa Gunung. Mohon Dewa Gunung berkenan merendahkan diri. Mesak kekiriman keluarga Si, menjadi Dewa Pelindung keluarga. Li Nanchen. Kok kamu? Jun Gunung mana? Li Nanchen, kamu kok ada di sini? Jun Gunung yang seharusnya bertapa di sini. Mana sekarang? Apa aku perlu memberitahumu? Kamu. Aku tahu, pasti karena si pecundang ini, setelah diusir dari keluarga, nggak terima, lalu entah dari mana dapat kabar. Kalau aku kesini mencari Jun Gunung, jadi dia datang lebih dulu buat menipu. Dasar orang yang nyebelin banget, masih mau bohongi aku? Mimpi. Ruoling dari keluarga kami bilang sama aku, kemarin itu, alasannya kamu bisa menaklukkan Shenkun Laut Utara. Itu karena kamu dibantu Ro Jun Gunung. Tak disangka,
Orang gagal seperti Li Nanchen ini, secara tidak sengaja malah bantu aku keluar dari masalah. Kalau enggak, aku bakal susah. Jelasin ke Fu Yao. Li Nanchen, aku tahu, kamu diusir Fu Yao karena aku, hatimu pasti kesal. Tapi kamu nggak boleh sampai mengusir pelindung keluarga Si. Lalu menggalanji kami, mencari Jun Gunung, untuk jadi pelindung keluarga Si yang baru. Nyonya tua keluarga Si sudah kamu bunuh. Mau apa lagi? Kalau ada masalah, serang aku saja, asal kamu nggak menghalangi lagi, walaupun harus berlutut dan minta maaf padamu. Aku rela. Yang harus berlutut minta maaf itu dia. Si Fu Yao, kamu terlalu sombong. Sejak hari aku meninggalkan kediaman Si, tidak ada lagi hubungan dengan kalian. Kedan Kelu Agazi. Itu adalah karma. Soal Jun Gunung, 100 tahun yang lalu aku bertapa di sini. Memang dijuluki Jun Gunung, tapi aku sama sekali tidak akan masuk keluarga Si jadi pelindung keluarga lagi. Yangan Kari lagi. Camu. Dia adalah Jun Gunung? Masa sih? Fu Yao, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Masa dia Jun Gunung? Jun Gunung tidak ada di sini. Kereza, dia pasti tidak mau bertemu dengan si penipu pencari nama ini. Terus sekarang gimana, kalau nggak bisa mengundang Jun Gunung jadi pelindung keluarga Si, Kilyarga SI? Keadaannya pasti bahaya. Ini. Fu Yao, aku ada ide. Walaupun Jun Gunung nggak ada di sini, tapi dengan kekuatannya, pasti bisa merasakan kejadian di tempat ini. Kichalazimyu, Sean Jun pasti sudah memahaminya. Jadi sekarang kita mau cari Shan Jun di mana? Kamu beri aku kunci brankas, lalu pulang ke rumah Si untuk urus semuanya. Nanti aku cari Shan Jun dan berikan padanya. Nanti dia pasti akan ke rumah Si, menjadi pelindung keluarga. Ruling, kalau gitu, merepotkanmu ya? Baik. Ayo pergi. Ayo. Lapor, Yang Mulia, Tuan Li, kepala rumah tangga keluarga Si, dan pelayan ibu tua keluarga Si, di luar istana sejak semalam. Berlutut sampai sekarang, hanya ingin bertemu Tuan Li sekali saja. Kejadian semalam. Kenapa baru sekarang dilaporkan? Tuan Li, bolehkah bertemu? Mereka bisa dibilang, kenalan lama saya di dunia fana. Saya akan segera naik ke langit. Sudah waktunya putuskan karma ini. Persilakan mereka masuk. Baik. Tuan Muda, tolong kembalilah ke rumah Si. Kalau tidak, keluarga Si benar-benar akan hancur. Tuan Muda, tolong lihatlah wajah ibu tua. Beri keluarga Si jalan hidup. Sejak Anda pergi, ibu tua meninggal karena sakit. Tuan Muda yang berdagang di luar, dibunuh perampok gunung. Tuan tua yang inspeksi di Jiangnan, meninggal mendadak. Saya bukan lagi Tuan Muda keluarga Si. Panggil saja nama asli saya. Saya temui kalian, hanya untuk menyelesaikan karma. Urusan keluarga Si sudah tidak ada hubungannya. Lagi denken saya. Tolong, Tuan Muda, bisakah usaha besar keluarga Si hancur begitu saja? Benar. Cinta Tuan Muda pada Nona menyentuh tulang sumsum. Jangan hanya lihat dia. Biar kesalahan besar. Dulu saya memang mencintainya menyentuh tulang sumsum. Tapi masa lalu seperti asap. Sudah berakhir. Benar, nonamu minta izin pada saya. Supaya Seyanik Akan dia Dongan Kin Ruoling. Saya sudah setuju. Sebentar lagi akan kirim orang umum quantita. Kalian sudah dibubarkan. Bisa hindari kutukan langit. Tapi kalian berdua masih mau datang pada saya buat si Fu Yao. Dan urusan keluarga Si minta keringanan. Terlihat kalian berdua sangat setia. Sudahlah, mengingat hubungan lama. Saya kasih kalian jalan terang. Terima kasih, Tuan Muda. Kelu Agazi kena kutukan langit. Sudah tak terhindarkan. Nanti, kalian atas nama keluarga Si banyak berbuat baik, bisa kumpulkan pahala buat mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Pergilah. Tuan Li. Beta mohon maaf telah bertindak semaunya, saat kepala keluarga Si masih menjabat. Ia telah melaksanakan tugasnya Donganbek. Tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Beta ingin memakamkannya dengan layak. Yang Mulia dapat memutuskannya sendiri. Lapor, Yang Mulia, Mata-mata melaporkan, Chin Ruoling telah mencuri kunci brankas keluarga Si, lalu dari penjara bawah tanah. Ia juga menyelamatkan pangeran suku barbar itu. Chin Ruoling ini Kemungkinan besar adalah mata-mata suku barbar. Benarkah ada hal seperti ini?
Yang Mulia tak perlu panik. Mereka belum pergi jauh, masih berada di rumah peristirahatan di luar kota timur. Terima kasih, TN Lee. Berry Perinta, Kin Ruoling Bersekonkol, Dangan Musudan Mantianati Negara. Kejahatannya tidak terampuni. Mulai saat ini, copet semua jabatannya. Dalam waktu 1 jam, Beta ingin melihatnya. Bawa dia ke hadapan Beta. Baik. Yang Mulia, keluarga Si sangat kaya raya. Tapi setelah besok, keluarga Si akan tiada. Kekayaan yang begitu besar ini pasti akan menimbulkan banyak gejolak. Harap Yang Mulia dapat menggunakannya untuk rakyat. Atur dengan baik. Akan patuh pada ajaran Bapak Lee. Yang Mulia, saya masih ada satu hal. Harap Yang Mulia dapat mengabulkannya. Silakan, Bapak Lee. Saya dengan keluarga Si, meski sudah membatalkan ikatan immortal, tapi saya dengan Si Fuyao, belum ada dokumen perceraian dari Dayo. Mohon Yang Mulia, merangkang dokumen perceraian untuk saya. Izinkan saya besok memutuskan hubungan duniawi sepenuhnya. Tentu saja boleh. Tenang saja, Bapak Lee. Kura-kura hitam yang kusuruh kalian beli. Kenapa belum dibeli? Sender Ryan. Tidak. Saya masih punya Ruoling. Tunggu, Ruoling menemukan Shanjun. Kilyarga SI. Pasti bisa kembali jaya seperti dulu. Aku sudah kehilangan nenek, kehilangan ayah dan adik laki-laki. Ruoling, kenapa kamu belum kembali? Apakah bahkan kamu juga akan meninggalkanku? Tidak mungkin. Ruoling tidak akan meninggalkanku. Dia menyuruhku mengurus kiriman dengan baik. Aku tidak bisa hanya menunggu saja. Nenek. Nenek, aku akan antarmu ke kuil leluhur, bersatu dengan para leluhur.
Wahai para leluhur, Si Fuyao, putri sah keluarga Si, tidak berbeda. Ruoling, apakah kamu yang kembali? Li Nanzhen, kau mau apa di sini? Jenderal Si, karena kau sudah mengajukan permohonan pernikahan kepada Kaisar, menurut hukum dinasti You, kau harus bercerai dengan Tuan Li. Ini surat cerainya. Silakan terima, Jenderal. Li Nanzhen, kau benar-benar mau bercerai denganku? Kuberitahukan padamu, kalau kau minta maaf pada sekarang, aku bisa? Benar, aku kesini hanya untuk bercerai. Li Nanzhen, kau akan menyesal. Biar ku kasih tahu, Ruoling sekarang sudah pergi menjemput sang dewa gunung untuk jadi penjaga keluarga Si. Tidak lama lagi, keluarga kami akan kembali bersinar. Jenderal Si masih belum tahu. Tahu apa? Sang dewa gunung, penjaga keluarga Si, dari awal sampai akhir, adalah orang yang sama, yaitu Tuan Li. Sedangkan Qin Ruoling, apa kau benar-benar pikir dia mengambil kunci gudang harta keluarga Si? Un Tuk Mankari Panjaga Bajik Eluargasi? Mana Qin Ruoling? Qin Ruoling adalah mata-mata yang dikirim bangsa Mendi ke sisimu. Dia mencuri kunci gudang harta keluarga Si, lalu ke penjara untuk membebaskan putra mahkota Mendi. Dia tak terampuni. Bagaimana mungkin? Qin Ruoling, katakan ini tidak benar. Fuyao, aku juga terpaksa. Bangsa Mendi menculik orang tua, istri, dan anakku. Kalau aku tidak menuruti perintahnya, orang tua, istri, dan anakku akan dibunuh. Orang tua, istri dan anak. Qin Ruoling, berani beraninya kau menipuku. Ini semua salahmu. Kamu yang menyebabkan aku dan Li Nanzhen bermusuhan. Kamu yang menyebabkan nenekku tewas, membunuh ayah dan adik laki-lakiku. Kamu yang membuatku sendirian di dunia ini. Kenapa kau menipuku? Fuyao, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak menipumu, apa lagi yang bisa kulakukan? Lagipula, bukannya kau sangat menikmati waktu yang kita habiskan bersama. Terus lagi, yang menyebabkan kematian mereka bukan aku, melainkan kamu sendiri, baik itu Li Nanzhen, atau ibu tua, atau semua orang di kediaman keluarga Si. Semua tahu Li Nanzhen adalah dewa pelindung keluarga Si. Tapi kau tetap saja percaya perkataanku. Semua ini adalah konsekuensi dari perbuatanmu sendiri. Si Fuyao, apakah kau tidak tahu identitasku istimewa? Aku adalah dewa pelindung keluarga Si. Kura-kura hitam ini adalah jelmaanku, berhubungan langsung dengan indraku, hidup dan mati bersama. Kau mengambil darah jantungnya, sama saja dengan mengambil darah jantungku. Bayangkan, sudah berapa kali kukatakan padamu, Li Nanzhen itu adalah dewa pelindung keluarga Si. Kura-kura hitam itu adalah dia, jelmaan kekuatannya. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Ibu tua bilang, dia terkena kutukan langit. Kau harus meminta maaf pada Tuan Li dalam 2 hari. Kalau tidak, keluarga Si akan terjerumus ke dalam kehancuran total. Li Nanzhen lagi, mengkingka, aku memang salah. Nona, izinkan hamba yang tua ini berbicara. Ayah hamba, Juga Peleyan di kediaman ini. dia bilang langsung pada hamba, sejak Tuan Muda masuk kediaman, menjadi dewa pelindung, keluarga Si baru mulai beruntung. Sekarang Tuan Muda sudah pergi. Situasi di seluruh kediaman Si. Nona juga sudah lihat. Kamu diam. Aku cuma ngomongin hal-hal yang udah kamu lakukan. Semuanya aja. Kamu marah-marah apa sih? Kalau bukan karena kamu bilang, kamu luka parah hampir mati, memaksa aku untuk mengganggu kura-kura mistis Nanzhen. Bagaimana mungkin aku sendiri mengambil darah jantung kura-kura mistis itu? Bagaimana mungkin aku akan menggoreng dan membakarnya? Qin Ruoling, aku akan mensenkamu jadi berpengkeping. Kamu mati saja. Bagaimana menangani Qin Ruoling?
Saya sudah punya keputusan. Mazala dia menyakiti Tuan Li. Saya juga akan menghitung dengan teliti. Fu Yao, kamu benar-benar bodoh. Yang Mulia, urusan di sini sudah selesai. Saya sudah mencapai kesempurnaan. Segera akan melalui cobaan dan naik ke langit, kembali ke istana. Nan Chen. Jangan pergi, jangan pergi. Kalau tahu dari awal, untuk apa dulu, Tuan Li sudah berusaha keras untuk keluarga Si, terhadapmu bahkan lebih dalam perasaannya. Bagaimana kamu membalasnya? Yang Mulia, tidak perlu berkata lagi. Nan Chen. Aku tahu semuanya salahku. Aku yang menyakiti nenek, menyakiti keluarga Si, menyakiti kamu. Tapi aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu benar-benar tega melihat aku menjadi orang yang sendirian? Apa urusannya dengan saya? Nan Chen, jangan begitu kejam. Kita adalah suami istri yang menikah. Kamu sangat mencintaiku. Benar kan? Zi Fuyao. Dulu, aku demi kamu, meninggalkan kesempatan naik ke langit, tinggal di sampingmu. Tapi apa yang aku dapat? Kemampuan selama 10.000 tahun, menjadi sia-sia, bahkan akan dicincang olehmu, digoreng dan dibakar. Maaf. Maaf. Sekarang, surat perceraian sudah kamu terima, semuanya sudah berakhir. Jian Gan, surat perceraian sudah kurobek. Aku tidak setuju untuk bercerai denganmu. Zi Fuyao. Jangan buang-buang tenaga lagi. Aku sudah menyelesaikan jasa-jasaku. Tidak ada cinta, tidak ada benci, tidak ada penyesalan, tidak ada lagi ikatan di dunia ini. Waktuku untuk naik ke langit sudah dekat. Kembalilah ke istana. Nan Chen, Jian Gan pergi. Jika kamu bisa melewati bencana keluarga Si, aku akan mengangkatmu sebagai jenderal wanita. Nan Chen, aku yang bersalah padamu. Aku akan menggunakan darah hatiku untuk memelihara kura-kura misterius untukmu lagi. Jika suatu hari kamu berubah pikiran, itu akan menjadi tempat tinggalmu. Bapak Li. Bencana naik ke langit Anda, begitu cepat sudah tiba. Tidak. Ini adalah bencana keluarga Si. Pergilah. Yang Mulia, aku sudah menyimpan jasa-jasa, disimpan dalam peninggalan, dapat melindungi nasib Dayou selama 100 tahun, juga bisa menjaminmu hidup panjang. Terima kasih, Bapak. Yang Mulia, ingatlah, Pikirkan rakyat di seluruh dunia. rakyat akan berterima kasih. Jasa-jasa juga akan kembali ke peninggalan. Dengan begitu saling melengkapi, dapat melindungi Dayou, damai selamanya. Bapak. Bolehkah aku? Aku mencintai rakyat. Tidak hanya mencintai satu orang. Ambayang Perkaya, Yu Ying. Selamat, Bapak, naik ke langit menjadi dewa. Nan Chen. Setelah aku mati, masih bisa bertemu denganmu? Dulu aku pernah bersumpah, dalam hidup ini pasti bersama-sama sampai tua denganmu. Jika melanggar sumpah, hancur berpingkapin. Siap mati ribuan kali. Sekarang, aku juga sudah memenuhi sumpah dulu.
Maaf, Nan Chen. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti akan menemukanmu. Akan memperbaiki kesalahan padamu dengan baik.